Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam tema menghalau godaan dengan firman Tuhan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup, yang kami yakini adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur diberi kesempatan lagi untuk boleh belajar firman-Mu. Kami yakin Tuhan Engkau selalu memberikan hikmat surgawi konsentrasi dikala kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan spiritual yang terus menginspirasi kami untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kami betul-betul kami persembahkan untuk Tuhan, nyata karakter Kristus di dalamnya, dan Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah Engkau, ya Tuhan, kami sedia mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayat 11 dalam perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lirik lagu dalam Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Tuhan NNBT 32, "Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan." Artinya saudara, dunia yang kita hidupi, yang kita tinggali sekarang ini semakin berkabut. Ada banyak godaan-godaan, ada banyak cobaan-cobaan yang menghadang kehidupan kita. Nah saudara, ketika kita tidak kuat menghadapi cobaan godaan, ketika iman kita lemah, kita akan terperosok, kita akan jatuh, kita akan tergoda, dan akhirnya hidup kita sia-sia. Namun sebaliknya saudara, kalau iman kita kuat, kokoh, godaan apapun yang datang menghadang di dunia yang semakin berkabut, maka kita tetap tegak berdiri, kita tetap bertahan, dan iman kita akan bersinar, karena betul-betul hidup kita berpusat kepada Yesus. Nah karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
dalam perenungan kita saat ini, kitab Injil Matius pasal 4. Itu adalah sebuah narasi yang menceritakan tentang Yesus. Dia berada di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Yesus sebelum dia memulai pekerjaan pelayanan, dia adalah Allah. Tetapi Yesus yang solider dengan kita manusia, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Sekalipun dia harus menderita, dia harus disalibkan dan mati, tetapi dia bangkit untuk kemenangan kita. Nah, sebelum Yesus memulaikan semua pelayanan, maka ada ujian, ada godaan. Tapi kita melihat saudara bahwa Yesus, dia betul-betul adalah Allah. Keilahian Yesus nyata bahwa dia tidak tergoda sama sekali. Bahkan saudara, kita melihat bahwa Yesus sebelum dia ke padang gurun dibawa oleh Roh Tuhan, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, 3 kali dia dicobai oleh iblis. Cobaan pertama, bahwa iblis dia menawarkan kepada Yesus, jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, Yesus dia berpuasa 40 hari 40 malam. Itu berarti secara manusia sangat lapar. Dan kita semua saudara merasakan hal yang demikian. Ketika kita tidak makan, tidak minum, pasti kita lapar, pasti kita lemah. Nah, secara manusiawi, Yesus merasakan hal yang demikian. Karena itu hal pertama atau cobaan pertama yang ditawarkan oleh iblis adalah dia mengatakan kepada Yesus agar supaya membuat batu menjadi roti. Soal makanan saudara, soal kebutuhan primer, kebutuhan pokok, bahwa semua orang butuh makan supaya bisa survive, supaya bisa bertahan hidup. Nah saudara, apa jawaban Yesus? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Bahwa hidup manusia bukan saja soal makan, tapi ada hal yang penting dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah pelita, adalah suluh dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur, ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ketika kita belajar firman Tuhan, artinya kedekatan kita dengan Tuhan, itu yang membuat kita berbahagia. Bukan cuma soal makan kenyang atau tidak kenyang itu yang membuat kita bahagia, tapi kedekatan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan sebagai pegangan dan kekuatan kehidupan kita, itu yang lebih penting, yang membuat kita untuk dapat berbahagia dan menikmati hidup dengan sukacita. Karena orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang begitu akrab dengan Tuhan, begitu intim dengan Tuhan, apapun cobaan yang datang, kalau dia bertahan pada kebenaran, dia akan senantiasa memiliki sukacita. Bahkan godaan apapun dia punya solusi untuk dapat menghalau godaan itu. Nah kemudian saudara yang kekasih, kedua, Yesus dia dikatakan bahwa dibawa ke kota suci, bahkan menempatkan di bagian paling atas di bubungan bait Allah. Kemudian iblis dia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Saudara, iblis dia katakan kepada Yesus, kalau Yesus dia benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dari ketinggian jatuh ke bawah. Dikatakan bahwa ada malaikat yang akan menatang Yesus dan kakinya tidak akan kena batu. Tetapi saudara, jawaban Yesus, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang kekasih, cobaan yang kedua yang ditawarkan kepada Yesus adalah soal kemuliaan, soal keinginan-keinginan duniawi dari atas ke bawah saudara. Tapi Yesus dia tidak bergeming sedikit pun.
Karena Yesus dia adalah benar-benar Allah. Iblis dia begitu gencar menggoda Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu berarti bahwa Yesus mau katakan, manusia ini kan diberikan hikmat oleh Tuhan. Ketika manusia memberi celah sedikit pun, dicobai, digoda oleh iblis, maka manusia akan jatuh. Tawaran-tawaran iblis itu begitu menggiurkan. Kalau kita manusia tidak kuat dan tidak memiliki iman yang sungguh, pasti kita akan terperosok jatuh. Dan pada akhirnya kehidupan kita tidak ada artinya. Karena itu jangan mencobai Tuhan Allah. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan bermain dengan dosa. Karena Allah adalah Allah yang maha kudus. Dia tidak pernah kompromi dengan dosa apa saja. Namanya dosa itu adalah hal yang mengecewakan hati Tuhan. Dosa itu adalah membuat suasana kita kaos kacau. Dosa membuat hubungan kita dengan sesama itu jadi renggang, retak, bahkan putus. Karena itu jangan mencobai Tuhan Allahmu dengan dosa, melakukan hal yang tidak berkenan. Yang ketiga, saudara, mari kita lihat bahwa dikatakan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, kita melihat di sini bahwa hal-hal duniawi itu diperlihatkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Dan iblis dia katakan kepada Yesus, kalau Yesus sembah iblis, maka semua akan diberikan kepadanya. Saudara, bukankah dunia ini adalah ciptaan Tuhan? Yesus adalah Allah. Dia juga adalah awal dan akhir. Dia adalah sang pencipta bersama dengan Allah Bapa, karena dia adalah Alfa dan Omega. Karena itu saudara, jawaban Yesus, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, Yesus dia punya ketegasan sangat tegas. Kali yang ketiga ketika iblis mencoba Yesus, maka dengan tegas, dengan keras Yesus menghalau cobaan itu. Yesus mengusir iblis itu. Sehingga saudara, Yesus dia mau menyatakan keilahiannya, kealahannya, bahwa apapun yang datang menghadang Yesus, yang datang menghalau Yesus, mencobai Yesus, Yesus tidak bergeming sedikit pun, karena dia adalah Allah. Dia menolak semua cobaan itu dengan kuasa ilahinya. Karena itu saudara, dikatakan iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat Tuhan datang melayani Yesus. Saudara, orang yang bertahan sampai akhir ketika dicobai, maka hidup berkemenangan, hidup yang penuh dengan sukacita bahagia, itu akan dinikmati karena Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kalau kita taat, kalau kita setia, kalau kita menuruti kehendak firman Tuhan, endingnya itu saudara adalah sukacita dan bahagia. Karena Yehova Jireh, Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Bahkan yang terbaik pun Tuhan berikan bagi kita. Nah saudara-saudara, tema perenungan kita saat ini menghalau cobaan itu dengan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa dunia semakin berkabut, gelap, menakutkan. Hatiku jadi bimbang, imanku menjadi lemah. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita, iman kita jadi lemah. Kita tidak kuat. Dan kadangkala saudara, kita terperosok jatuh dalam cobaan. Kita melakukan dosa tanpa kita sadari. Karena itu orang seringkali mengaku dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu yang saya katakan tadi, ketika kita memberi celah, memberi ruang dicobai oleh iblis, dihentar oleh iblis menikmati kenikmatan duniawi, maka kita betul-betul akan kalah, kita jatuh dan hidup sia-sia. Tapi ketika kita menghalau semuanya dengan kebenaran firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan, dengan kedekatan kita kepada Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan memberikan segala-galanya, menyediakan segalanya. Tuhan memberikan mahkota dalam kehidupan kita.
Karena itu saudara, keinginan-keinginan duniawi sekarang ini seringkali membuat keluarga jatuh. No? Anak-anak juga seringkali jatuh, anak-anak muda, karena tidak kuat fondasi imannya. Kalau kita kuat, saudara, kita tidak akan jatuh. Sebab ingat, iblis menawarkan kehidupan yang enak-enak. Iblis menawarkan hal-hal yang menyenangkan dari luar, saudara. Nah, kalau kita hanya melihat casingnya saja, kita tidak melihat softwarenya, kita tidak melihat kedalamannya, apa isi yang ditawarkan oleh iblis, kita akan tergoda dan kita akan jatuh. Apalagi dalam keadaan lapar, saudara. Saat ini kan orang bukan cuma lapar soal makanan perut. Kadang orang lapar soal keinginan, lapar mata, saudara. Lapar duniawi. Dengan segala teknologi kecanggihan yang ada, apa yang ditawarkan oleh dunia ini seringkali membuat orang linglung, bimbang. Mau ikut mana? Mau ikut Tuhan yang benar atau mau ikut jalan iblis? Anak sekolah minggu dengan lagu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar, jalan iblis. Jalan duniawi, tapi jalan sempit adalah jalan Tuhan. Kita harus menderita, kita harus bertekun, kita harus bertahan. Nah, di sini saudara, iman kita dicoba. Kalau kita tidak kuat, apalagi keluarga-keluarga Kristen. Saat ini saudara, kan kita melihat bahwa ada keluarga-keluarga, apalagi keluarga muda, tergoda dengan cobaan. Ada wanita lain, ada pria idaman lain. Sehingga rumah tangga itu harus retak, rumah tangga itu harus berhenti di tengah jalan, tidak menikmati sukacita, dan akan lahir anak-anak yang broken home. Anak-anak yang tidak memiliki karakter iman yang baik, saudara. Karena orang tua. Bahkan juga ada anak-anak muda, demi untuk memuaskan keinginan, mereka harus rela menjual diri, saudara, demi untuk kepuasan duniawi. Seperti itu yang kita saksikan. Karena apa? Karena fondasi, karena dasar hidup iman itu tidak kuat. Karena firman Tuhan tidak menjadi pegangan, tidak menjadi kekuatan, sehingga mudah goyah, rapuh, saudara. Saat ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasus yang trending topik tentang drama general. Ada siapa di sana? Ada orang Kristen, suami istri Kristen, saudara. FS dan PC, mereka adalah orang-orang dengan status Kristen. Namun saudara, apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang sangat memalukan, membunuh. Namun sudah ada drama yang panjang ini dikatakan bahwa si FS punya wanita idaman lain, si PC punya pria idaman lain, bahkan lagi dengan kasus yang lebih hebat lagi, lebih heboh lagi tentang judi online. Saudara yang kekasih, ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita akan kehilangan hikmat. Kita akan menghalalkan segala cara. Dan kita akan melakukan apa saja demi untuk kepuasan diri, demi untuk kenikmatan duniawi. Kita akan membiarkan diri kita dicobai, digodai oleh iblis. Iblis merasuk hati dan pikiran kita, sehingga kita akan tenggelam dalam dosa. Nanti sadar ketika saudara kita betul-betul sudah diperingatkan oleh Tuhan. Saya kira semua kita punya pengalaman bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, dosa itu kan orang sering kali mengatakan bagaikan gula-gula, enak dan manis, geli-geli sedap, sama dengan film, saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi imbas dari kemanisan itu, dari rasa sedap yang hanya dari luarnya saja, itulah hidup yang betul-betul sia-sia, sangat memalukan. Nah, saudara yang kekasih, itulah juga hidup kita. Kalau kita kehilangan hikmat, kalau kita terus hidup dalam dosa, berkubang dalam dosa, maka Tuhan yang memperingatkan kita. Bahkan saudara, Tuhan mempermalukan kita karena kita tidak setia kepada firman Tuhan. Bukankah juga Israel demikian?
Mereka terlampau banyak dosa yang mereka lakukan. Tuhan tegur mereka, Tuhan mendisiplinkan hidup mereka, Tuhan memperingatkan mereka, Tuhan memproses, Tuhan menghajar mereka melalui pembuangan di Babel, supaya mereka betul-betul sadar akan jati diri mereka sebagai umat Tuhan. Maka itulah juga kita, saudara. Kalau kita tidak bangun relasi yang baik dengan Tuhan, kalau kita tidak membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan, kita tenggelam dalam hal-hal duniawi, kita lakukan apa yang tidak benar, maka suatu saat, saudara, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itulah yang akan kita alami, saudara. Karena itu, mari seperti tema menghalau godaan dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan, kekuatan, power kita adalah firman Tuhan. Taurat Tuhan yang akan selalu menyegarkan jiwa kita, menguatkan iman kita, menginspirasi kita, supaya kita hidup setia dan taat kepada Tuhan. Lebih baik hidup sederhana dengan nama yang baik, daripada hidup dalam kemewahan duniawi yang pada akhirnya, saudara, nama kita akan hancur. Ingat, saudara, nila sedikit akan merusak susu sebelanga. Bahwa dosa sekecil apapun itu akan merusak nama baik kita. Sebab gajah mati meninggalkan belang, harimau mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ketika kita menggores waktu kehidupan kita dengan tinta emas, dengan hal yang baik, itu akan terus dikenang oleh banyak orang, bahkan keturunan kita akan menjadi kehormatan di mata Tuhan. Karena itu, saudara, apapun godaan, suami istri tetaplah bertahan. Bukan cuma soal roti, soal makan, soal lapar perut, lapar mata, tapi, saudara, soal hati kita yang betul-betul dikuasai oleh firman Tuhan, supaya kita menjadi kuat dan bisa menikmati kebahagiaan. Ajarkan hal yang baik kepada anak-anak. Anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan. Nikmati kemudaanmu. Dengan penuh sukacita lakukan apa yang engkau harus lakukan. Tapi ingat, penciptamu ada Tuhan yang melihat engkau. Ketika anak-anak muda merancang hidup masa muda dengan hal-hal yang positif, maka dia punya masa depan yang baik yang disiapkan oleh Tuhan. Yang terbaik. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik, asalkan setiap orang mau berjalan di jalannya Tuhan. Jangan keluar dari relnya Tuhan, dari koridornya firman Tuhan, supaya tujuan kita terarah dan kita akan menikmati kebahagiaan dan sukacita. Karena itu, saudara, sekali lagi, halau semua godaan dengan firman Tuhan. Untung ku punya Yesus, nahkoda hidupku. Kalau Yesus dia sebagai nahkoda yang mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangga. Kalau Yesus sebagai nahkoda yang betul-betul mengantar kita di jalan yang benar, yang mendrive kehidupan kita ke jalan yang benar, maka itulah kebahagiaan, itulah sukacita, itulah damai sejahtera, itulah hidup yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai keluarga Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, kekristenan kita bukan sekedar status di KTP, tapi kekristenan kita percaya Yesus itu mendarah daging dalam kehidupan kita, sehingga apapun badai, apapun gelombang yang menghadang kehidupan kita, nahkoda kita adalah Yesus yang betul-betul mengarahkan, mengemudi perjalanan kehidupan kita sehingga kita boleh sampai di tujuan. Peganglah firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan, sediakanlah saat teduh keluarga untuk senantiasa ada kekuatan power di dalam firman Tuhan, supaya kita kuat dan betul-betul bisa menghadapi kehidupan dunia yang semakin berkabut ini dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, fokus terarah kepada Tuhan Yesus. Kita bekerja, kita berusaha. Karena, saudara, orang kalau tidak bekerja, dia mudah tergoda lakukan apa saja. Dia bisa mencuri, dia bisa lakukan kejahatan karena lapar, saudara. Tapi kalau orang rajin, tidak akan pernah lapar. Orang yang selalu mau berusaha, Tuhan sediakan berkat Tuhan. Karena itu, hidup yang ada di dalam Tuhan adalah hidup yang diberkati, tapi juga hidup yang menjadi berkat.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari berdoa. Terpuji Engkau Tuhan. Engkau selalu mengajarkan kami melakukan apa yang baik. Bahkan di tengah-tengah cobaan godaan dunia, firman-Mu menjadi kekuatan rohani bagi kami. Maka kiranya firman yang kami dengar, renungkan saat ini, betul-betul menginspirasi kami hidup setia dan taat kepada Tuhan. Siapapun kami, Bapak Ibu yang sementara mendengarkan video, mendengarkan kebenaran firman dan menonton video ini, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bergumul, Tuhan kuatkan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah kiranya Engkau selalu dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini kami yang bermohon. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, dan berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.